Oke, Kang. Ya, Ini kan apa namanya? Tadi saya udah jalan-jalan nih lihat apa rumah komunitas. Infonya udah berapa tahun tadi ada? Berapa 10 tahun ya? Berapa 11 tahun? sekarang udah menginjak 11 tahun pas hari ini tanggal 1 November kan. Jadi kunjungi saya tuh pas adalah tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Alhamdulillah berkah. komunitas ini apa Ya. lebih maju, lebih sukses. Amin, amin, amin. Nah, mungkin sedikit cerita nih, saya ingin tahu ya, menggali tentang rumah komunitas ini. Gitu, bisa nama rumah komunitas itu berawal dari ya dunia fashion ya. Ya, Itu teh seperti apa sih Kang? Mungkin Oke. bisa cerita ke teman-teman. siap. Makasih banyak Kang Andi. Siap. Sebelumnya sebuah kehormatan buat Oh. kami dari rumah komunitas, Amin. kedatangan tamu luar biasa, ketua IPKB dan Amin. penggiat Ya. IKM UMKM ini Insya Allah, buat insya kita Allah. sebuah keberkahan. Insya Allah, insya Jajak Allah. Pelesiran bukan Anda ya, Betul, sudah betul. berkunjung di sini. Oke, pertanyaannya lumayan dalam ini. Rumah komunitas itu hadir di tanggal 1 November 2013, berarti kalau sekarang udah menginjak 11 tahun Kang gitu. 11 tahun. 11 tahun betul. Karena awalnya kita itu 5 tahun berdiri, kita fokus ke sosial dulu. Jadi, Oke. ya alhamdulillah saya punya rezeki dulu punya rumah. Saya bingung mau diapain ini rumah ya. Udahlah, karena saya senang berkomunitas, senang bersosialisasi, hingga akhirnya rumah itu kita jadikan base camp Oke. buat komunitas. Ya tujuannya mewadahi teman-teman komunitas yang punya komunitas untuk berkreasi ya. Oke. Jadi kalau ada meet up ataupun event-event, ya nanti bisa diskusi, ngobrol, lebih dalam lagi di base camp gitu. Oke. Gitu, Kang. Oke. Nah, ini kan saya tadi lihat di rumah komunitas ini ada beberapa produk Kang. Awalnya dari bikin apa sih? Oke, ini bisa dibilang sebuah apa ya, kebetulan, nggak ada yang sebuah kebetulan Kang ya. Nah, ini. udah. Jadi dulu tahun 2000 tepatnya 15 mungkin ya, 15 kita dipercaya oleh beberapa komunitas untuk mengelola merchandise gitu. Oke. Untuk beberapa komunitas. Karena kan Bandung kan dengan kota fashion ya, Ya, itu luar betul. biasa. Dulu sangat berjamur tentang distro-distro gitu. Bisa dibilang hampir seluruh Indonesia kalau berbicara fashion kiblatnya di mana? Di Bandung lah gitu. Betul. Nah, alhamdulillah kita dulu dapat amanah dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Hingga akhirnya alhamdulillah komunitas, teman-teman membernya pada suka gitu. Oke. Nah, dari sana berkembanglah gitu. Dulu kita gak punya konveksi, kita Oke. masih maklun gitu. Oh, masih malu Karena jujur masih gelap lah gitu. Iya. Belum diperkonveksi seperti apa. Nah, setelah kita coba apa ya, ya kita manage gitu ya, tahun 2019 sama teman-teman, gimana kalau bikin konveksi gitu. Oke. Jujur, kita gelap sebetulnya. Mas. Oke. Hingga akhirnya coba kita hiring tuh ya, yang punya kemampuan di bidang jahit, cutting. Bahkan kita soal pengadaan mesin juga, ini berapa harga mesin, nggak tahu gitu. Fase pertama kita tertipu kan. Oke, ada tertipu juga ya. Tertipu betul. Harga jahit wah mahal sebagainya. Ya. Jadi modal pertama tuh habis, bisa dibilang dari investasi gitu. Tapi ya alhamdulillah karena kita punya apa ya gigi gitu ya. Iya. Udah putus asa, kita coba lagi. Betul. Ikhtiar hingga akhirnya ya alhamdulillah gitu. Dari satu penjahit nambah. dua. Sekarang udah berapa? Sekarang itu kalau diproduksi ada sekitar 60 orang gitu. 60 orang ya. Ya diproduksi ya, kalau Belum dengan admin ya. ya. Ada customer service, content creator, digital marketing, sama desainer gitu kan ya. Oke. Terus kita juga bekerja sama dengan beberapa vendor kan, gitu. Ya alhamdulillah kita ini bentuk scale up lah gitu ya, karena ruang kita sangat terbatas. Walaupun kita punya 3 tempat produksi, ya kita coba untuk merangkul teman-teman yang ada di kampung. Oke. Kayak di Cililin, Garut, kemudian Cianjur gitu. Jadi kalau total vendor kita ada sekitar 10 lah gitu. Vendor 10 ya. Dari rumah komunitas ini berarti kan
bisa memvendorkan 10 konveksi ya. Ya, betul. Oke. Alhamdulillah. Nah, Kang, saya kan lihat tadi produk-produk ini teh apakah udah punya brand atau memang rumah komunitas saja atau seperti apa? Ini kan ada topi, ada sepatu, Oke. ada kaos, ada gamis ya, ada Ya. koko, ada rompi. Wah, banyak banget nih, luar biasa. Iya. Ini gimana ini teh bisa kan kalau saya berkunjung biasanya kan spesialis ya, teman-teman Iya. tuh ya bikin topi ya topi gitu kan, bikin apa, bikin jaket ya jaket. Nah, ini kayaknya komplit banget sampai sepatu sampai topi. Ya, Gimana nih, Kang? ini diawali dari apa ya, bisa dibilang kan komunitas identik dengan perkawasan ya, kaos jaket gitu ya. Hingga akhirnya kita ya alhamdulillah diskusi bareng teman-teman berkembang gitu ya. Kita coba kategori produk-produk yang lainnya, ya atas sampai bawah lah gitu ya. Oke. Sampai ke vest, tas, sling bag, sendal, sepatu gitu. Ya harapannya kita bisa Merdeka Fashion. Oke. Gitu. Oh, jadi ada labelnya atau mereknya Merdeka Fashion gitu. Ya itu tuh sebuah tagline. Oh, sebuah tagline ya. Jadi mereka ya oke tagline-nya. Harapannya kita punya fashion ya dari atas sampai bawah itu punya, dan teman-teman bisa custom bebas. Custom warna, size, bahkan custom sablon, bordir. Kalau sablon tanpa minimal order. Jadi kalau kompleks saya mungkin ya ada minimal ordernya ya, harus 12 2 lusin tuh ya. Kalau kita satu juga bisa. Nah ini mungkin jadi benefit atau value lebih dari kita ya buat teman-teman yang nggak perlu budget yang mahal-mahal tuh ya kalau bikin produk sendiri itu. Bahkan kita bisa membuka ruang buat teman-teman yang pengen usaha. Jadi gimana nih caranya, kita bisa lepas label kita. Diganti sama brand teman-teman. Jadi ya harapannya bisa memerdekakan juga. Memerdekakan ya. Jadi teman-teman bisa usaha juga berkolaborasi dengan rumah komunitas. Hingga akhirnya menjadi sebuah peluang usaha baru. Gitu. Nah, Kang, yang dari sejak pengalaman berarti buka konveksi di tahun 2019. Nah, berarti pas Covid ya? Ya, Covid setahun sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Lagi Covid ya, tapi bertahan luar biasa. Nah, udah berapa banyak nih mungkin yang kerjasama dengan rumah komunitas yang cuma dari instansi ataupun dari lembaga gitu? Alhamdulillah bisa dibilang dari Sabang sampai mereka udah sampai Papua gitu ya. Bahkan terakhir kita ada pelanggan dari luar negeri, Malaysia terutama. Order tas dari kita, ya alhamdulillah kita support gitu ya. Dari Singapura gitu. Berarti dari luar negeri baru ke tas sama apa aja? Itu udah semua. Oh, udah semua. Yang paling banyak itu yang best seller dari kita tuh jaket, vest, rompi, sama tas. Itu yang dari luar ya? Ya, dalam negeri juga banyak, luar negeri juga ada lah gitu. Tapi sama kayak instansi gitu gimana? Instansi itu paling banyak justru corporate lah gitu ya, baik itu BUMN, pemerintahan, bahkan ya perusahaan-perusahaan swasta. Ya alhamdulillah sering order juga ke kita. Oke. Nah, Kang, berbagi aja ini mah ilmu ya ke teman-teman nih. Ini bisa menjaga gini, bisa ternyata di saat ya mungkin teman-teman yang lain yang belum punya market kan banyak yang tutup sampai gulung tikar ya, khususnya anggota saya kan ada gitu ya. Kita menilai ini banyak. Nah, kita bisa bertahan di Covid sampai sekarang ini kan saya lihat nih luar biasa omsetnya ya per bulannya. Nah, ini apa sih tipnya Kang buat teman-teman nih? Ini sebuah perjalanan panjang sebetulnya. Segala sesuatu nggak ada yang instan gitu. Jadi kalau buat teman-teman lagi merintis atau mengembangkan sebuah usaha, tetap yang pertama harus gigih banyak. Maksudnya gigih. Yang kedua harus mencoba untuk membuat brand sendiri gitu. Jadi bagaimanapun juga sebuah brand investasi ya gitu. Dan harus dijaga itu brandnya sampai konsumen tuh trust, percaya kepada kualitas produk kita. Emang kita banyak value benefit buat konsumen, jadi nggak semerta kita hanya jual produk aja gitu. Kita jual service yang lainnya gitu. Yang pertama kan ketenangan ya gitu. Karena kita bisnisnya sampai 100% online gitu ya. Apalagi website sendiri gitu ya. Walaupun kita buka di marketplace, Shopee,
Shopee, Tokopedia, kalau secara presentasi mungkin 10% lah kita tuh. Oh, jadi di e-commerce malah 10% ya, Kak? 10%. Oh, jadi banyaknya di website kita? Sendiri, betul. Web commerce berarti, bukan? Betul, website sendiri. Oh, website ya, website sendiri ya. Kalau teman-teman mau lihat website kita bisa dikunjungi www.rumahkomunitas.com. Rumahkomunitas.com ya. Itu semua katalog produk ada, bisa sampai check out, pembayaran di sana juga. Nah, oke, menarik nih Kak, menarik nih. Rata-rata teman-teman tuh sekarang tuh kan banyaknya ya mungkin di marketplace gitu ya, tapi sebetulnya ini hanya menggunakan untuk marketplace ini hanya 10% ya. Ya. Dengan website ini ternyata Bisa. ya, luar biasa ya. Betul. Nah, itu trik-triknya seperti apa nih? Bisa mengembangkan website itu apakah Ya. harus apa ya? Ada promosi atau seperti apa? Memperkenalkan website ini kan yang susah. Yang pertama memang harus ada sebuah kesadaran gitu ya, bahwasanya kita tuh ya tadi bukan hanya jualan produk aja ya. Pertama kan harus kita maintenance sebuah database ya. Database itu sebuah, bisa dibilang kalau sekarang kan barang tambang gitu ya, emas lah gitu ya. Kalau kita ingin kenal lebih dekat dengan konsumen, berarti kita harus coba kenal lebih jauh juga kan, konsumen seperti apa, karakter seperti apa gitu. Nah, maka dari itu ya mau gak mau tetap kita harus tadi gigi gitu ya, harus all out lah. Kalau kita mau ngomongin sebuah website ya harus sungguh-sungguh gitu kan. Walaupun dengan berbagai macam persiapannya gitu ya, karena kan website sendiri otomatis dari security harus jaga juga kan. Kerahasiaan data harus jaga juga gitu. Terus ya bagaimana mungkin untuk mengejar trafficnya ya gitu. Kita ada beberapa cara sebetulnya mah. Yang pertama, apakah mau main organik ataupun yang berbayar gitu ya. Ya kalau berbayar kan kita udah tahu mungkinnya kita bisa menggunakan Meta Ads atau Google Ads gitu, dengan memanfaatkan traffic yang ada di media sosial. Nah, silakan sesuai dengan budget teman-teman gitu kan ya. Yang kedua, bisa dengan strategi influencer, endorse, promote paid, atau yang sekarang lebih gencar KOL kan ya, dengan bekerja sama public figure untuk mempromosikan produk-produk kita gitu. Terus ya kalau udah punya database ini kan enak ya, kita bisa broadcast kan ya dengan promo-promo andalan kita gitu ya. Ya benar. Itu kan lebih independen gitu ya, kalau buat kita gitu. Jadi ya banyak sebetulnya yang bisa kita olah kalau kita punya database konsumen sendiri gitu. Berarti bisa mengolah data ya, data konsumen, dan kita tidak ngontrak berarti ya. Kalau ngontrak walaupun follower banyak ya, bener nggak? Nanti di apa kena banned atau apa ya, wassalam ya. Itu berarti apalagi sekarang kan kalau kita bermain ya salah satu platform media sosial atau e-commerce tuh ya, ada pelanggaran kan lumayan ya. Apalagi kalau misalkan emang corong penjualannya dari sana semua kan, otomatis kan kalau pintunya ditutup udah kita nggak berarti bisa, memang teman-teman lebih mendukung ya bahwa para pelaku IKM ini harus sudah bangkit ya tentang lokal ya. Nah, terus mungkin kan gini Kang, kan ini perlu juga ya teman-teman itu mungkin kedepannya belajar ya, seperti rumah komunitas ini dari 2019 sekarang udah banyak produk ya. Nah, ini mungkin kisi-kisinya aja Kang, apakah memang selain tim produksi juga apakah dari segi manajemen keuangan atau mungkin digital marketingnya ini apa nih Kang, bocoran aja Kang biar ya teman-teman bisa apa namanya bisa seperti rumah komunitas ini gitu. Apa ya bisa dibilang kita tuh sebuah brand atau ya startup tuh ya, berbasis teknologi kan. Karena yang jelas saya latar belakangnya di IT gitu ya. Ada beberapa teman saya juga di sini gitu. Jadi tipsnya ya kita harus mulai beralih dari yang konvensional ke teknologi gitu. Jadi yang kita terapkan bukan hanya di sisi digital marketing saja yang berbau teknologinya, tapi bahkan sampai ke dalam-dalamnya. Sistem produksi kita sudah menerapkan gitu ya. Contohnya kayak teman-teman penjahit, kalau bayaran itu nggak harus nunggu gitu ya, atau kepala produksi Kang Asep nggak perlu produksi produksi gitu ya. Manual dengan ya. Bahkan setiap hari Sabtu kita pada duhur tuh udah
bayaran gitu, teman-teman tuh gitu. Jadi sistemnya udah sistem langsung transfer berarti ya? Ada yang transfer, ada juga yang penjahit yang nggak punya rekening bank ya masih ada manual. Masih ada manual ya. Masih bertahap lah kalau itu. Nah itu sih salah satunya mungkin ya. Salah keduanya ya mungkin dari manajemen keuangannya. Bagaimanapun juga perusahaan saya itu dilihat dari cash flow kan ya. Oke. Jadi kita punya sistem akuntansinya juga gitu ya, sampai neraca, laba rugi, yang dulu gitu. Setiap bulannya kita bisa monitor, bahkan bukan setiap bulan, real time lah gitu. Oke. Alhamdulillah. Nah mungkin gini lagi kan teman-teman itu banyak juga ya teman-teman terjebak di produksi massal. Yang mana produksi massal ini mengikuti tren sekarang produk murah gitu ya, produk impor lah yang murah. Nah ternyata dengan menjaga brand ini kan sebetulnya market banyak ya. Iya betul. Masih alhamdulillah ya pasar tuh masih bagus ya. Atau gimana? Ada pengaruh nggak dengan ini? Nggak apa-apa. Kita suka aja nih. Jujur sih, kalau dibandingkan dengan tahun 2023 ya, kita masih beruntung lah. Hasil penjualan masih bagus. Nah mungkin di tahun 2024 ini agak menurun. Bisa dibilang ya cukup lumayan lah, karena emang kalau kita lihat emang di beberapa market itu kan sangat masif sekali kan ya, dengan produk murah, impor murah, apalagi kualitasnya bisa dibilang ya biasa sih. Kalau kita bisa berkompetisi masih bagusan kita lah gitu. Tapi gimana lagi itu ya, karena kan beberapa masyarakat konsumen kan masih belum sadar mungkin ya. Karena ya mungkin ekonomi juga ya pengaruh, emang punya dampak domino gitu ya, sekarang itu luar biasa. Jadi ya untuk tahun sekarang emang kita ada penurunan. Ya. Dari 2003 itu sebenarnya terpengaruh juga ya kepada ya sekitar 10-90%. Oke. Jadi belum 50% ya. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi intinya begini berarti Kang, maksud saya kalau memang penurunannya sedikit berarti kan yang menjaga kualitas dan memang punya brand dan marketnya juga kan beda, betul nggak? Betul. Sasaran marketnya beda, berarti masih berpotensi ya untuk menjaga brand ini kan. Tinggal mungkin mengedukasi gimana caranya ke masyarakat gitu kan dengan iklan-iklan ini, berarti pasarnya masih ada dong gitu. Alhamdulillah sebetulnya mah bisa dibilang ya kita masih diberikan rezeki luar biasa ya, alhamdulillah, disyukuri ya, disyukuri gitu walaupun ada penurunan. Oke, saya mau ke Kang Asep nih. Kang Asep, ini kan banyak juga permasalahan di teman-teman gitu, kadang-kadang mungkin apakah karena ini dia juga bingung, kadang-kadang ada kesulitan nih untuk mencari pekerjaan kan, tukang jahit. Apakah tukang jahitnya memang udah berkurang sekarang, generasi milenial atau Gen Z ya sudah tidak melirik, atau seperti apa nih? Soalnya kan banyak juga di organisasi kan kadang-kadang butuh kerjaan, tapi ada juga memang yang kok ini perusahaannya belum pernah nih nerima lowongan kerja, berarti kan anteng tuh betah ya. Nah coba Kang Asep melihat hal seperti ini, kenapa sih? Apakah ada keluar masuk tukang jahit ya pekerja? Ini menurut Kang Asep gimana selama jadi kepala produksi? Jadi untuk pengalaman pribadi saya megang konveksi Pak, jadi lebih ke kesejahteraan pekerja sendiri. Jadi kalau karyawan sudah sejahtera, sudah nyaman, nggak akan kemana. Jadi lebih ke upah jahit mungkin Pak. Upah jahit ya. Berarti bukan masalah murah ataupun mahalnya, tapi gimana caranya upah penjahit ini dalam harian ataupun mingguan ini lebih sejahtera berarti ya. Seperti jadi kan kadang-kadang gini, Kang, mohon maaf potong dulu ya. Kadang-kadang begini, ada juga memang harga gitu kan, dari harga ini mahal, tapi si penjahit ini hanya bisa berapa pieces gitu kan. Ada juga memang harga ini standar, tapi si penjahit ini bisa mengerjakan banyak kan, itu juga nominal kan akhirnya. Nah, hal-hal seperti itu seperti gimana Kang? Jadi mungkin tiap konveksi beda-beda sistem ya Pak. Ada konveksi yang seperti Bapak tadi jelaskan, ada perang harga. Jadi si produsen itu perang harga. Ya, perang harga kalau bahasanya. Terus gimana? Jadi si produsen itu misalnya bikin produk yang murah. Nah, otomatis gimana bisa jual murah? Otomatis kan
biaya HPP diturunin. Dampaknya ke tukang jahit. Oke. Jadi misal ini mah contoh ya. Nggak apa-apa. Kita bongkar aja. Ya, biar pada tahu coba. Misalnya ada salah satu konveksi jaket, dia berani harga jual 100.000. Nah itu kalau secara logika itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya, betul. Karena dari HPP pun mungkin bisa lebih dari 100.000. Ya. Nah jadi di-press ke tukang jahit misalnya. Kalau standarnya bikin misalnya bomber itu 20.000, dia kasih harga mungkin bisa 12.000. Oh itu ya. Nah, itu kan mungkin nggak bakal sejahtera Pak. Si karyawan mungkin bisa keluar masuk. Nah, kalau di sini nggak seperti itu, kita pertahankan kualitas dengan harga mungkin, tapi kita bisa mensejahterakan pekerja karena kita bisa ngasih upah yang lebih daripada yang lebih sejahtera. Ya oke. Berarti kan kuncinya untuk agar si pekerja tidak keluar masuk berarti tetap ya kembali kepada ya minimal sejahtera UMR ya. Walaupun home industry tapi kita bisa menggaji ataupun mendapatkan si penjahit ini lebih dari UMR ya. Sebetulnya bisa kan? Kalau rumahan ini kan kayak saya lihat barusan ini jam berapa nih? Udah jam 7 ya? Ini masih kerja. Ini kalau di pabrik kan jam 5, jam 4 udah pulang ya. Ini kan kelebihan ya. Kelebihan kemampuan IKM ini bisa mengerjakan tadi saya cek ke produksi sampai jam 10. Berarti harapan untuk dapat lebih ada. Cuma memang mungkin kembali tadi bahwa memang kenapa si penjahit ini keluar masuk gitu kan atau susah kan ada yang kesusahan juga cari berarti kan kembali seperti apa untuk gajinya itu kan. Jadi patokan utama ketika si konveksi ini bisa mensejahterakan, insya Allah tidak akan keluar masuk si penjahit itu mungkin ya kan. Oke. Bisa menambahkan mungkin selain soal materi, memang faktor kenyamanan juga karena dia lingkungan tempat bekerja gitu, bagaimana cara berkomunikasi dengan rekan kerjanya, sangat menentukan juga buat kenyamanan teman-teman ya. Memang kalau di kita ada beberapa program bisa dibilang ekskulnya gitu ya, seperti hanya seminggu sekali kita ada olahraganya futsal tuh ya buat yang laki-laki, buat yang wanita tadi juga habis olahraga badminton misalnya. Itu kan momen kebersamaannya gitu. Betul. Jadi di kita emang bukan hanya sekedar kerja gitu. Ya, gimana caranya ini kerja bahkan bisa lebih level tinggi lagi itu. Itu kerja itu buat ibadah. Iya. Paling penting gitu. Betul. Luar biasa. Jadi memang karyawan di sini alhamdulillah ya kalau kelihatan tadi dari segi disiplinnya dan gitu ya, luar biasa lah, berdampak juga berarti kepada kualitas ya sebetulnya ya. Pasti itu karena kalau teman-teman diproduksi mengerjakan dengan bahagia pasti hasilnya juga beda sih. Kerapihannya ada jahit yang belok-belok. Ya mudah-mudahan lah rumah komunitas ini kan lebih lebih maju, bisa memberikan banyak positif kepada ya tadi pemaklun juga penjahit kan gitu ya kan kita juga kan visi misi dari saya sebagai organisasi ya dari organisasi gimana caranya si para IKM ini naik kelas ya betul. Memang kendalanya sih tetap di market dikarenakan variasi kan konveksi ini mungkin bisa dihitung jari orang yang udah brand. Ya, tapi memang harapan kami ini gimana caranya naik kelas itu yaitu tadi bahwa menggiring saya itu bahwa IKM harus punya brand ke depannya. Betul. Tapi memang di sisi lain IKM ini juga banyak mungkin yang memang tadi itu tidak mementingkan brand kan. Betul. Itu. Nah, inilah yang memang terjebak di produksi massal. Nah, produksi massal ini yang tadinya kan gini aja. Kalau produksi massal itu seperti ini. Kita hanya modal kecil taruh 10 mesin ya kan mungkin beli bahan baku bisa hitungan roll betul kan terus mungkin kita melawan produksi yang massal itu maksudnya produksi banyak jutaan pieces kan dari harga juga harga bahan betul nggak harga kualitas masih beda Pak ya iya nah kita itu nggak akan kuat jadi berarti betul yang memang bertahan ini teman-teman yang menjaga kualitas. Ternyata yang menjaga kualitas saya ya maksudnya kompetisi-kompetisi yang menerima maklunan gitu kerjaan dari teman-teman lain gitu. Itu
malah nyarinya tuh yang Pak yang rapihan, berarti kan cari yang kualitas. Ternyata marketnya yang menjaga kualitas itu tidak hilang. Iya, alhamdulillah. Betul nggak? Iya, betul sekali, Ya, Pak. betul kan? Betul, betul. Ini yang terjadi nih gitu. Tapi mungkin ya buat teman-teman ke depannya ya kualitas ternyata sangat mendukung untuk menentukan nasib perusahaan kita. Gitu. Gitu. Saya tambahkan mungkin ya, kalau teman-teman masih ngejarnya bisa dibilang quantity yang banyak gitu kan memang kalau pakaian akan dipakai ya sehari-hari dan pasti kalau kualitasnya rendah, umurnya juga pasti rendah Ya, juga, gitu. betul. Berbeda dengan pakaian berkualitas. Oke. Nah, terkadang begini Kang, saya dapat kasus Kang Nandi, ini cina gimana nih, kompleks ini saling menjatuhkan harga gitu. Kalau saya sih dikembalikan lagi, siapa yang menjatuhkan harga? Betul nggak? Betul. Yang menjatuhkan harga ini nggak bisa kalau diputuk di semua diratakan gitu. Kang bisa nggak ini satu wadah gitu IPKB ada rata ada harga standar? Nggak bisa. Yang menentukan harga kan konveksi, betul nggak? Nah, saya menanya kembali, kenapa bisa harganya murah? Jawabannya apa? Dari konveksi ya, daripada nggak kerja Pak, ada kerjaan konveksi anak-anak kamu kan dilema kalau masalah itu, betul nggak? Betul. Jadi ternyata yang bisa menurunkan harga itu ternyata ya teman-teman dikarenakan apa tadi, kekurangan kerjaan yang akhirnya ada kerjaan murah kayak mohon maaf ya kerjaan partai gitu kan, kayak bikin rompi harga yang tidak manusiawi kan sampai 10.000 itu kan dari tangan ke berapa, betul nggak, diambil dikarenakan memang nggak ada gitu. Nah inilah mungkin yang harus benahi, makanya harus si kompleks ini harus bisa ya itu tadi Kang, menjaga kerapihan mungkin ya dari segi tadi manajemennya juga harus baik agar si buyer ini kembali. Sebetulnya mungkin kan kalau kita punya buyer aja 4 atau 5 udah cukup sebetulnya ya, daripada kita buta ganti buyer gitu ya. Betul. Ya, biasanya kalau konsumen udah puas itu pasti akan repeat ya. Ya, gitu. Nah, ini mungkin ini juga harus harus kita juga edukasi ke teman-teman itu kan yang baru buka perusahaan atau kompleks kan harus sering ada kopdar silaturahmi kan, itu sharing ya gitu. Ya makanya Pak, seperti yang tadi saya bahas di sini, untuk menjaga kualitas ke konsumen itu paling utama ya Pak. Paling utama ya. Mungkin di tempat lain mungkin ada, tapi sejauh ini saya belum menemukan seperti yang di sini. Jadi kita benar-benar masih garansi uang kembali kalau misalnya barang tidak sesuai Pak. Nah itu tanggung jawab kita di konsumen. Ini harusnya seperti ini nih konveksi semua nih. Kan kalau misalnya kompleks lain mungkin misalnya ada komplain dari konsumen, bisa aja diblokir. Itu ada Pak, ada beberapa oknum kejadian ya memang banyak laporan ketika ke organisasi dan ke wadah. Jadi wadah ini kan hanya menyediakan tempat kayak Bapak nih kan, ada tempat perkumpulan juga, selain silaturahmi itu ada beberapa grup WA gitu. Maksud saya antara buyer dan si produksi itu dikumpulin gitu. Nah selama baik-baik mah nggak ada, aman. Nah ketika ada masalah nih baru nih keadaan itu kan wajar ya, memang wajar itu. Tapi memang kenapa? Wah Pak ini nomor di blokir yang saya gitu susah. Nah ini kan harus berarti kan antara komit waktu gitu. Dan memang kadang-kadang sih teman-teman juga ada juga sih ini udah tahu nih waktunya tidak akan bisa kekejar, tapi kadang-kadang diambil. Nah ini kan teman-teman juga banyak di situ yang kurang bagus ya, yang akhirnya tadinya mau untung gitu kan, dan akhirnya jadi rugi gitu. Soalnya mungkin si buyer juga bisa aja si buyer ini taruh si satu perusahaan ini kerjasama dengan taruh sekolah ataupun taruh instansi kan gitu si perusahaannya itu. Nah ternyata di produksi juga kadang terjadi seperti itu. Tapi memang seharusnya ada perjanjian dari awal itu ya kira-kira waktu mepet kan gitu, kira-kira ya udah jangan diambil kan gitu. Nah ini juga mungkin nanti perbaikan ke depan teman-teman gitu. Betul Gitu kan. Nah mungkin kembali kita juga tentang regulasi ya, tetap sehebat apapun kita gitu bisa memproses regulasi juga harus jelas, harus benar-benar berpihak gitu kan, dikarenakan kita ini kan market yang terbaik dunia keempat ya.
Indonesia ini kan 280 juta jiwa, ini market yang kue yang bagus. Betul. Nah, gimana caranya kue ini disajikan dengan produk-produk kita, produk dalam negeri. Jangan sampai si kue ini disajikan sama produk luar kan gitu. Nah, ini kan yang terjadi. Ini kan perlu salah satu kebijakan pemerintah. Betul. Agar ya itu tadi para industri, khususnya home industri juga bisa tadi mensejahterakan gitu. Kalau memang kita digempur dengan barang murah yang akhirnya kita nggak kuat, itu tadi produksi kecil home industri melawan kepada produksi massal. Nah, ini nggak akan kuat, nggak sehat intinya ya. Ya, kita bukan anti impor ya. Nah, kita juga ya minimal pemerintah ini kan bisa membagi nih bahan impornya. Kan beliau lah yang tahu, ya pemerintah lah yang tahu berapa kebutuhan untuk fashion di Indonesia gitu. Berapa kemampuan para pelaku industri Indonesia dalam negeri. Kan seharusnya tahu tuh, BPS tuh tahu. Seharusnya itu yang diatur. Oh, sekian yang harus impor. Oh ya. Oh, sekian jangan nih dikatakan. Nah, itu yang mengatur bukan kita, bukan wilayah kita ya. Nah, mungkin ini juga penting nih gitu. Apalagi kan sekarang mungkin udah ya IKM dengan data kita juga udah banyak yang gulung tikar tuh, mungkin di berita juga pabrik udah terdampak ke hulu kan, gara-gara ya kitanya udah mati di bawah ya akhirnya berdampak ke hulu. Betul. Sekarang tuh udah bisa dibilang sakitnya udah luar biasa. Betul, sakitnya udah bener. Gini aja Bang, gini nih. Ini kue berapa sih harganya? 5.000 lah. 5.000 murah. Bagi yang bekerja. Iya. Tapi kalau bagi nganggur, baru 5.000 anak untuk jajan, bener nggak? Jadi arti kata mahal dan murah itu tergantung. Betul nggak? Kalau kita taruh nih karyawan pabrik ataupun tadinya karyawan akang ya konveksi, waktu kerja mah dia oke beli yang 15.000 juga merasa murah. Tapi ketika tidak bekerja, nganggur, yang akhirnya harga 50.000 jadi harga 5.000 jadi mahal. Betul sekali. Betul nggak? Berarti jangan lihat murah dan mahalnya. Oke, kita sekarang murah dengan ya memang harus yang murah. Tapi mohon maaf, jangan hanya ya pingin yang murah, mahal tapi terbeli. Nah, betul nggak? Iya kan? Kemampuan. Ada kendaraan baru mahal, kebeli dan kita ada penghasilan, betul nggak? Sekarang ditawarin mobil bekas, dan nggak punya duit mahal aja kan gitu. Nah, disinilah mungkin teman-teman mudah-mudahan dengan para IKM industri dalam negeri ini bangkit lagi, berarti kan di sini akan ada penghasilan gitu, karena menciptakan lapangan kerja. Ketika pada kerja ya tadi yang mahal pun terbeli. Jadi jangan punya gambaran ini murah bang, iya murah, tapi ketika menyengsarakan dan menciptakan jadi pengangguran kan bahaya juga. Betul sekali, untuk ekonomi. Ya seperti itu Kang. Mungkin perlunya regulasi gitu ya, pemerintah yang berpihak kepada industri dalam negeri gitu. Oke Kang, mungkin saya juga ngobrol sedikit nih Kang, selain kita ngobrol tentang bisnis ya. Tapi rumah komunitas ini kan ada juga ya, ternyata bukan hanya nama rumah komunitas untuk produksi fashion ya. Ternyata rumah komunitas ini juga menggabungkan mengumpulkan komunitas. Ada berapa komunitas Kak? Yang udah di database kita sekitar 200 komunitas seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia 200 komunitas. Itu komunitas dari komunitas mana? Beraneka ragam. Dari mulai komunitas hobi, komunitas dari hobi ya. Hobi yang naik gunung, yang di teknologi informasi, di IT, di lingkungan, seni budaya, musisi dan sebagainya. Banyak kita sih. Ada komunitas literasi juga gitu. Jadi ini sebuah mungkin ya, di rumah komunitas. Harapannya komunitas yang ada di seluruh Indonesia itu bisa berkolaborasi. Karena ya pada fitrahnya kan manusia itu makhluk sosial, betul. Gak bisa berdiri sendiri, ya kita harus tumbuh dengan bekerjasama gitu. Itu sih yang harapannya, kita hadir bisa mewadahi komunitas. Jangan sungkan buat join isu ini, jadi sebuah ajang silaturahmi, momen buat kebersamaan. Supaya ya Indonesia bangkit. Gitu. Setuju. Kita NKRI bangkit ya. Jadi intinya bangga buatan Indonesia akhirnya. Betul. Kalau nggak sama kita, sama siapa lagi gitu kan? Betul, setuju. Kita harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri yang setuju. Oke, mungkin gitu.
Kang, makasih banyak nih. Siap. Ya, Itu saya mudah-mudahan rumah komunitas baik dari segi produksinya gitu kan di bidang fashion ataupun mengembangkan memperkuat dari tali silaturahminya. Mudah-mudahan makin banyak komunitas di Indonesia ini kita bergabung ya, maksudnya antara lain yaitu tadi untuk mendapatkan atau satu pencapaian di mana itu tadi bahwa kita ini harus membangun agar Indonesia ke depan ini mencapai tujuan yaitu Indonesia Emas ya. Bukan Indonesia cemas. Ya, gitu. Insya Allah kalau sharing-sharing dari komunitas, dari orang budaya, dari orang seni gitu kan, dari pengusaha, kita akan menghasilkan satu kebersamaan ya. Gimana caranya agar dari dunia industri juga ke dunia fashion, ke dunia budaya dan seni itu akan menjadikan satu kekuatan sebetulnya kemajuan bangsa kita yang tanah air yang cintai ini ya, agar ya anak-anak mungkin 2045 ya 20 tahun lagi nih ingin menikmati jadi negara maju kan, ini kesempatan gitu, jangan sampai disia-siakan, berarti kan harus dibangun di saat ini. Jangan sampai nanti ke depan ini kita hanya cerita doang ya, itu tadi yang diceritakan hanya kecemasan gitu. Nah, ini kan kesempatan baik bagi kita gitu, khusus para penggerak ataupun para ketua asosiasi juga komunitas-komunitas lain, ini kesempatan baik agar kita berkumpul bersilaturahmi. Betul nggak Kak? Oke, terima kasih. Siap. Kang Asep, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sukses selalu nih. Amin. Siap. Dari Pak Turun ya. Oke, yuk. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman pada video kali ini. Alhamdulillah dari konten ini mungkin banyak manfaatnya bagi teman-teman pelaku usaha ya yang lagi Amin. bisnisnya. Amin. Cuma sukses dulu ya. Ya, sukses dulu. Rumah komunitas. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.